Lembaga pendidikan di SMA 1 Bontang berdiri tegak-tegak di atas bumi khatulistiwa. Tempat kami belajar, tempat menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kali ini kita akan belajar tentang analisis data untuk di kelas 11 ya, mata pelajaran informatika KD 3.3. Oke, jadi di sini kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah memahami bahwa data dapat bersifat kompleks dan dapat didekomposisi menjadi elemen-elemen data. Itu adalah kompetensi dasar untuk ranah pengetahuan. Sementara untuk yang 4.3 yaitu mengumpulkan data besar dari berbagai sumber adalah kompetensi dasar untuk keterampilannya. Selanjutnya adalah indeks pencapaian kompetensi. Di sini dibagi dua bagian, yaitu IPK pengetahuan dan IPK keterampilan. Di IPK pengetahuan sendiri kita bagi dua, yaitu ada IPK pendukung, yaitu memahami pengolahan data dengan satu sheet dan satu file. Sementara untuk bidang keterampilannya adalah memahami metode pengolahan dan pengorganisasian data besar. Sedangkan IPK kunci untuk ranah pengetahuan adalah memahami konsep pengolahan data yang besar atau multisheet, dan multifile. Sementara IPK kunci untuk bidang keterampilannya adalah melakukan pengolahan dan pengorganisasian data besar. Itu adalah indeks pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Baik, kita langsung ke materi. Jadi, data merupakan elemen awal yang menjadi dasar pertimbangan pemutusan suatu kebijakan. Secara sederhana, data adalah kumpulan dari fakta-fakta yang dapat memberikan gambaran luas suatu keadaan. Data dikumpulkan melalui cara-cara tertentu, kemudian diolah sehingga menghasilkan suatu informasi yang jelas dan mudah dipahami. Data dibutuhkan dalam beragam bidang, mulai dari pergudangan, kependudukan, penjualan, penelitian, dan sebagainya. Semakin kompleks data, maka semakin rumit juga pengelolaannya. Jadi pengertian data sendiri adalah kumpulan dari fakta yang dapat berupa angka, simbol, ataupun tulisan yang diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Data yang baik harus dapat dipercaya kebenarannya atau reliable, akurat, tepat waktu, dan mencakup ruang lingkup yang luas. Jadi kuncinya datanya itu tadi, yaitu kebenarannya harus bisa dipertanggungjawabkan, akurat, tepat waktu, serta arealnya luas. Nah, ini yang perlu diingat. Jadi data masih bersifat mentah, sehingga orang yang melihat atau membacanya belum bisa mendapat suatu informasi yang utuh. Jadi orang masih bisa hanya menerka-nerka saja gitu ya. Maka dari itu perlu adanya pengolahan terhadap data yang diperoleh sehingga menghasilkan sebuah informasi yang dapat dipahami. Jadi setelah data itu diolah sedemikian rupa,
orang-orang yang membutuhkan data itu bisa memahami, ya, lebih mudah memahami data yang sudah diproses menjadi informasi. Berikut adalah pengertian data menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Mills, data adalah fakta mentah, observasi, atau kejadian dalam bentuk angka atau simbol khusus. Berikutnya, menurut Syafrizal Helm Sitomorang, data adalah sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan suatu objek. Menurut Kamus Webster data adalah things known or assumed, atau sesuatu yang diketahui dan dianggap. Sementara menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian untuk membuat analisis dan kesimpulan. Oke. Jadi pengertian data sendiri dari beberapa pernyataan para ahli dapat disimpulkan bahwa pengertian data adalah kumpulan fakta yang diperoleh dari hasil riset, pengamatan atau penelitian suatu objek. Jadi dapat disimpulkan seperti itu. Kita lanjut. Nah, berikut adalah data memiliki beragam fungsi atau manfaat. Beberapa di antara manfaat data adalah yang pertama sebagai dasar membuat keputusan. Jadi data dapat digunakan untuk membuat keputusan terbaik terhadap suatu permasalahan yang ada. Dengan data, keputusan akan lebih mudah dibuat dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Berikutnya adalah data sebagai dasar perencanaan. Oke. Dalam membuat suatu perencanaan diperlukan adanya suatu parameter yang akurat. Data di sini dibutuhkan untuk menjadi parameter dan acuan dalam membuat suatu perencanaan. Dengan adanya data, kita mampu untuk memperkirakan keadaan di masa yang akan datang, sehingga suatu perencanaan akan lebih terarah dan tingkat keberhasilannya semakin tinggi. Berikutnya adalah sebagai acuan implementasi suatu kegiatan. Jadi dengan adanya data dapat dijadikan acuan atau tolak ukur untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi bisa berdasarkan data-data sebelumnya, apakah kegiatan ini berhasil, perlu dikembangkan lagi, atau mungkin kegiatan yang sebelumnya terdapat kekurangan. Nah, itu bisa dibenahi berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Yang keempat adalah sebagai bahan evaluasi. Ini hampir sama tadi, sebagian dari poin 3. Jadi dalam suatu organisasi atau lembaga pasti diperlukan adanya evaluasi untuk meningkatkan mutu. Nah, data ini berperan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan atau kinerja suatu organisasi. Jadi berdasarkan data-data inilah kita dapat mengambil kesimpulan, oh organisasi kita berjalan dengan baik atau tidak berjalan dengan baik. Ya. Jadi data-data yang dikumpulkan dalam satu periode tertentu itu dapat dipakai sebagai bahan evaluasi. Kita lanjut. Nah, ini jenis-jenis data dan contohnya. Jadi di atas, paling atas adalah data dibagi lagi menjadi data sekunder, data primer. Yang sekunder nanti terbagi lagi internal eksternal. Yang primer terbagi atas kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif diturunkan lagi, yang kuantitatif diturunkan lagi, nanti survei diturunkan lagi, observasi diturunkan lagi, dan seterusnya. Ini menurut Isdianto yang terdapat di
buku di Google Book. Oke, kita perinci satu-satu gitu ya. Oke, yang pertama, jadi jenis data berdasarkan cara memperolehnya atau data primer dan data sekunder. Data primer sendiri adalah data yang didapat dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang melakukan penelitian. Contohnya, data hasil kuesioner terhadap responden, data hasil wawancara langsung, data hasil survei. Sementara untuk data sekunder sendiri adalah data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada. Jadi penulis tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti. Biasanya data sekunder diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu, dan data diterima dalam bentuk jadi seperti diagram, grafik, tabel. Contohnya data sensus penduduk oleh BPS atau Badan Pusat Statistik, terus data penyakit kanker yang dikeluarkan oleh WHO, data startup di Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi dan sebagainya. Oke, yang berikutnya adalah jenis data berdasarkan sifatnya, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data deskriptif atau data yang tidak berbentuk angka. Biasanya dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol, atau gambar. Data kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi, studi literatur, dan lain sebagainya. Data kualitatif biasanya bersifat objektif, sehingga setiap orang yang membacanya akan menimbulkan dia sifatnya tidak objektif, sehingga setiap orang yang membacanya akan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Contohnya kuesioner tentang tingkat kepuasan pasien di suatu rumah sakit gitu ya. Atau contoh lainnya kualitas pelayanan di hotel dan lain-lain gitu ya. Nah, data kualitatif yaitu yang dinyatakan dalam bentuk angka yang diperoleh dari suatu penelitian gitu ya. Pengukuran atau observasi. Terus sementara untuk data kuantitatifnya sendiri adalah umumnya diperoleh dengan melakukan survei untuk mendapatkan jawaban rigid berupa angka. Nah, data kuantitatif ini bersifat objektif, kebalikan dari kualitatif tadi. Sehingga setiap orang yang membaca atau melihat data ini akan menafsirkannya dengan yang sama gitu ya. Karena contoh berapa poin kepuasan ini gitu ya, si A, si B, jadi dia berupa angka, jadi orang-orang yang melihatnya itu langsung penafsirannya sama gitu ya. Contohnya semisal umur Rudi 20 tahun, nah, itu kan hasil dari wawancara kah apakah gitu ya. Tinggi badan rata-rata di kelas 11 IPA 1 adalah 167 cm. Ini contohnya ya. Atau suhu di Kota Bontang mencapai 35 derajat. Atau contoh lain mungkin pendapatan per kapita Indonesia mencapai 20 triliun dan lain sebagainya gitu. Jadi dia berupa angka, jadi ini kan pasti. Jadi orang yang melihat itu persepsinya sama. Beda dengan kualitatif tadi, karena tidak berupa angka jadi bingung. Nah, contohnya mungkin persen saja. Nah, sementara kalau berupa persen ya, atau berupa simbol saja digambar, nah, itu kan tidak bisa dipastikan
karena biasanya ada rank nilai itu ada, ya. Contoh mungkin kalau di rapot siswa SMA 1 Bontang di predikat semisal, gitu ya, atau penetapan di KKM, gitu ya. Contohnya predikatnya B di situ. Nah, predikat kan ada rentangnya. Untuk mendapatkan nilai B bisa jadi antara ini contoh, semisal 75 sampai 80. Nah, berarti antara 75 sampai 80 itu nanti predikatnya B semua. Jadi orang tidak bisa mengetahui pasti berapa nilai ininya, gitu ya, nilai pastinya, karena itu memang rentang rank. Okay. Yang berikutnya adalah jenis data berdasarkan sumbernya, yaitu data internal dan data eksternal. Oke. Jadi data internal adalah data yang diperoleh langsung dari suatu organisasi atau tempat dilakukannya penelitian atau pendataan. Contoh, kebutuhan tenaga kerja di SMA 1, gitu ya, atau jumlah karyawan atau pegawai di SMA 1, terus tingkat kepuasan staf atau karyawan di suatu institusi, ya. Nah, sementara data eksternal yaitu data yang diperoleh dari luar organisasi atau di tempat dilakukannya penelitian. Nah, data eksternal ini biasanya digunakan sebagai pembanding antara organisasi lain atau perusahaan lain dengan organisasi atau perusahaan yang bersangkutan, gitu ya. Jadi sekali lagi, data eksternal diperoleh dari luar lingkup penelitian atau pendataan itu sendiri dilakukan. Contohnya data kependudukan yang dikeluarkan oleh BPS tadi, atau bisa juga data penjualan pupuk urea di PKT, atau jumlah siswa di Semanda, Semantik, gitu ya. Nah, ini bisa nanti dibandingkan dengan data siswa yang ada di, atau jumlah siswa di Semansa. Contohnya seperti itu. Oke, yang keempat, jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya, atau data cross section dan data berkala. Oke. Jadi data cross section adalah data yang diambil pada satu periode waktu tertentu, sehingga ia membutuhkan data di waktu lain jika ingin melakukan pembandingan. Jadi akan dilakukan lagi pendataan di waktu lain, jadi untuk membandingkan data yang sudah dikumpulkan. Contoh sederhananya, dalam sebuah desa ada 100 kakak dengan parameter tertentu. 30%-nya dikategorikan sebagai keluarga miskin. Nah, 30%-nya itu adalah data yang dihasilkan dari data cross section, karena hanya mencakup titik waktu itu saja. Nah, untuk melakukan pembandingan apakah di desa tersebut angka kemiskinan menurun atau naik, maka kita harus membutuhkan data-data yang sebelumnya telah diteliti, atau di waktu periode berikutnya kita lakukan lagi penelitian, gitu ya. Jadi ini pada waktu satu periode saja untuk data cross sectionnya. Bisa juga kita contohkan data penjualan LPG PT Badak NGL Company pada bulan Agustus 2020, atau bisa juga data keuangan PT Pupuk Kalimantan Timur pada bulan Agustus 2020. Nah, jadi kalau mau dibandingkan data penjualan LPG PT Badak tadi, ya kita bisa mengambil data pada periode sebelumnya. Kalau kita semisal membuat periodenya bulanan, maka bisa kita ambil data penjualan di Juli. Kita bandingkan data penjualan di Juli dengan data penjualan di
Agustus. Nah, di situ kita bisa lihat apakah penjualannya naik, tetap, atau turun. Jadi itu data cross section. Terus data berkalanya sendiri adalah data yang diambil secara kontinu dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan dari objek yang sedang diamati atau diobservasi. Data ini nantinya akan diamati pola perubahannya dari periode ke periode. Pola perubahan ini dapat digunakan untuk membuat perencanaan atau mengambil sebuah keputusan. Jadi data berkala dapat diambil setiap hari, harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester, atau bisa juga dilakukan sekali dalam 1 tahun. Contohnya apa? Jadi contohnya semisal data impor beras Indonesia. Contohnya data impor beras Indonesia pada antara tahun 2010 sampai 2020. Nah, ini semisal dilakukan setiap tahun. Jadi data impor berasnya per tahun. Nah, 2010 berapa ton, berapa juta ton, 2011 berapa juta ton. Nah, nanti akan kelihatan data-datanya berdasarkan tahun ke tahun sampai dari 2010 sampai 2020. Atau bisa juga jumlah penjualan per hari selama bulan Agustus. Jadi tanggal 1 berapa hasil penjualan, tanggal 2 berapa penjualan. Jadi kontinu dia. Oke. Atau bisa juga hasil pertanian setiap bulan selama 1 tahun. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi bisa dilakukan harian, mingguan, bulanan, atau semester juga. Kalau yang singkat semester berarti cukup dua data dalam 1 tahun, atau rentangnya antar tahun. Jadi semua bisa dilakukan pengumpulan atau mendapatkan data secara berkala. Oke, berikutnya sumber data, gitu ya. Jadi menurut Zolda Frial, sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Ada 2 macam sumber data, yaitu sumber data primer dan data sekunder tadi. Ya. Nah, kita sudah bahas tadi. Jadi sumber data primer adalah sumber data diperoleh langsung oleh peneliti, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti. Biasanya sumber data ini diperoleh dari pihak lain atau yang melakukan penelitian sebelumnya. Berikutnya adalah metode dalam mengumpulkan data atau metode pengumpulan data. Jadi metode pengumpulan data adalah teknik yang digunakan dalam suatu penelitian untuk mengumpulkan atau memperoleh data. Metode pengumpulan data menjadi hal yang tak kalah pentingnya dalam suatu penelitian. Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan mencapai tujuan penelitian. Dengan teknik pengumpulan data yang tepat, akan diperoleh data yang akurat, sehingga hasil dari penelitian memiliki kredibilitas yang tinggi. Ada beberapa teknik atau metode untuk mengumpulkan data, yaitu yang pertama adalah dengan cara wawancara, yaitu secara terstruktur dan tidak terstruktur. Oke. Jadi wawancara merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara
Jadi wawancara merupakan teknik dalam mengumpulkan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Nah, wawancara dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka, bisa juga dilakukan tanpa tatap muka, yaitu melalui media komunikasi. Oke. Wawancara secara terstruktur, yaitu peneliti mempersiapkan, jadi peneliti sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Jadi daftar pertanyaannya itu sudah dibuat sebelumnya. Jadi peneliti juga dapat menggunakan alat bantu seperti kamera, perekam suara, alat tulis, dan lain sebagainya. Sementara wawancara dengan model tidak terstruktur, yaitu peneliti biasanya tidak mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu, jadi dia langsung tanya jawab. Cuman umumnya kalau tidak terstruktur, pertanyaan akan melebar kemana-mana, gitu ya. Beda kalau secara terstruktur karena sudah disiapkan sebelumnya. Berikutnya adalah observasi. Di sini ada dua nanti, ada participant observation dan non participant observation. Gitu ya. Jadi observasi sendiri adalah kegiatan pengamatan terhadap suatu objek menggunakan panca indera. Observasi bertujuan untuk mendapat informasi yang diperlukan untuk suatu penelitian. Metode pengumpulan data ini sebagai kita bagi dua tadi, yaitu participant observation dan non-participant observation. Apa participant observation? Yaitu peneliti di sini, peneliti terlibat langsung dalam proses observasi terhadap suatu objek yang sedang diamati. Sedangkan yang non-participant observation itu peneliti tidak terlibat secara langsung. Ya, jadi bedanya kalau di partisipan, peneliti turun langsung ke lapangan, gitu ya. Kalau di yang non, jadi dia tidak terlibat langsung, ya bisa mempergunakan orang lain atau mungkin bisa juga menggunakan alat bantu berupa kamera atau apa gitu ya. Jadi kalau yang yang non partisipan. Berikutnya adalah pengumpulan data berbentuk angket atau kuesioner. Ya. Jadi metode pengumpulan data dengan cara angket, ya, dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada sejumlah responden yang dijadikan sampel pada suatu penelitian. Ya. Nah, di sini angket atau kuesioner kita bagi dua, yaitu terbuka dan tertutup. Jadi kalau kuesioner terbuka, yaitu responden diberikan kebebasan untuk menjawab kuesioner. Oke. Sementara untuk yang kuesioner tertutup, yaitu kebalikannya dari yang terbuka, ya. Jadi responden itu sudah disediakan pilihan jawaban untuk dipilih sesuai dengan kondisi responden, ya. Bisa jadi tadi kalau yang terbuka dia berbentuk pertanyaan, nanti dijawab secara tertulis semisal gitu ya. Nah, sementara kalau yang tertutup, opsi jawabannya sudah ditentukan oleh peneliti, jadi responden tinggal mencentang yang mana yang sesuai dengan kondisi responden itu sendiri gitu ya. Yang terakhir adalah dokumentasi. Jadi mengumpulkan data berdasarkan dokumentasi yang ada. Jadi metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya gitu ya. Jadi dokumen dapat berupa autobiografi, bisa surat, arsip surat gitu ya, arsip foto, jurnal kegiatan, dan lain sebagainya. Jadi dokumentasi juga merupakan salah satu metode mengumpulkan data untuk penelitian. Oke, itu mungkin yang
di materi yang kita pelajari hari ini, ya. Jadi intinya data itu bisa diperoleh berbagai macam cara gitu ya. Dan data itu bisa diperoleh tidak dari satu tempat saja, tapi bisa juga dari berbagai sumber, ya. Nah, kemarin kalian sudah diminta untuk membuat kelompok yang terdiri dari 3 orang. Kalau di kelasnya ganjil, silahkan menyesuaikan, berarti ada yang 3, ada yang 4 orang, ya. Dan sekali lagi, di dalam mengerjakan tugas nanti, yang dimasukkan namanya cukup yang aktif saja, yang tidak aktif tidak perlu dimasukkan namanya. Nah, jadi tugasnya adalah kumpulkanlah seluruh data siswa kelas 11 peserta didik SMA Negeri 1 Bontang dalam satu sheet dan satu file. Nah, data apa saja yang harus kalian kumpulkan? Data yang harus dikumpulkan adalah berikut. Yang pertama adalah nama lengkap. Jadi nama lengkap peserta didik atau siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Bontang. Terus yang berikutnya adalah tempat lahirnya. Yang ketiga tanggal lahir. Yang keempat NIS. Yang kelima NISN. Yang keenam kelas. Yang ketujuhnya program studi. Program studinya nanti adalah IPA atau IPS, ya. Terus alamat email dari siswa yang bersangkutan. Jadi itu 8. Yang berikutnya adalah nama ayah atau bapak yang bersangkutan, pekerjaannya ayah apa. Terus yang berikutnya adalah nama ibu, nama lengkap ibu, ya, dan nama lengkap ayah. Terus pekerjaannya ibu. Berikut data yang dikumpulkan adalah alamat tempat tinggal. Nah, di sini berarti cukup jalan apa, nomor berapa, RT berapa, oke. Atau jalan RT garing nomor. Terus kelurahannya apa, kecamatannya apa, kota atau kabupatennya apa, provinsinya di mana. Oke. Jadi sesuaikan data real siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Bontang. Jadi kalau ada yang tinggal di luar Bontang, berarti nanti kota atau kabupatennya disesuaikan, begitupun provinsinya. Oke, silakan dikerjakan. Baca lagi petunjuknya. Jadi sekali lagi, kerjakan dalam satu sheet dan satu file, ya. Boleh ditambahi data-data ini, karena ini adalah data minimal yang harus dikumpulkan. Jadi kalau mau nambahi lagi nomor telepon, mau nambahin negara, silakan saja. Siapa tahu ada yang orang tuanya lagi kerja di Abu Dhabi sana, gitu ya. Boleh saja. Tapi minimalnya 17 poin ini, ya. Oke, yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan melalui forum GC. Atau bisa juga langsung via email atau WhatsApp, gitu ya. Mau telepon langsung ke nomor bapak yang sudah kalian catat juga boleh, gitu ya.
Atau kalau mau datang bertanya langsung juga boleh, ya. Mau ketemu langsung juga boleh, tapi tidak boleh rame-rame, gitu. Boleh di sekolah, boleh di rumah. Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf dalam pembuatan video ini banyak sekali gangguan, terutama suara motor. Makanya dalam video berapa kali harus terhenti karena di depan video ini dibuat di rumah. Jalan di depan rumah berupa gang kecil, tapi kayak jalan raya, motornya lalu lalang. Jadi sekali lagi mohon maaf atas gangguan yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.